sudah berusaha untuk menyelamatkan ibu kalian. Tapi Allah berkehendak lain. Ibu kalian tidak tertolong. Abah, selama ini aku udah nurutin jadi istri yang baik buat Abah. Demi melunasi hutang-hutang keluarga aku. Tapi sekarang, ibu sama bapakku sudah meninggal. Jadi, hutang-hutang keluarga aku udah lunas. Mulai detik ini, aku udah cerai dari Abah. Aduh, banyak sekali nih pekerjaan yang belum dikerjain sama Mbak Darsi. Udah Umi tenang ya, biar aku yang nyetrika, Umi kerjain yang lain aja ya. Ya, makasih ya, Viva. Ya Umi. Pak, tuh kan, nggak boleh Abah meleng, meleng dia lari. Tapi Pak, Abah udah bangun. Abah nggak boleh lihat aku lagi nyetrika. Aku harus buru-buru pergi. Apipah, Iya Abah. kamu dari mana sih? Hah? Kamu pergi-pergi ya? Bukan nemenin Abah bobo malah pergi-pergi. Hah? Bantuin Umi ya? Enggak Abah, enggak. Enggak. Bau gosong nih. Bau gosong. Waduh, kebakaran. Aduh. Ini. Waduh. Meja kesayangan Abah gosong. Umi! Pasti Umi punya kerjaan. Umi! Abah itu Umi! nyetrika Abah. Ada apa sih Abah? Ada apa? Ini lihat nih. Meja kesayangan Abah. Bolong. Maksudnya apa sih, Bah? Maksudnya apa ini? Kemeja kesayangan Abah bolong. Deh. Abah ini bukan Umi yang nyetrika, ini aku yang nyetrika. Oh, jadi kamu yang setrika? Kamu yang bolongin kemeja kesayangan Abah? Ampun. Astagfirullahaladzim. Mau belain dia? Mau belain dia? Ajak sama Abah. Abah jangan. Udah, Abah jangan pukulin Umi terus, maafin Umi. Oh, maafin Abah. Nanti Umi mau telepon, mau cari pembantu untuk ngurusin rumah. Nanti kita telepon agen aja. Siapa yang nyuruh Umi cari pembantu? Siapa? Justru Umi itu harus melihat ini sebagai sebuah hikmah. Umi lihat ini sebuah kesempatan bagi Umi untuk membuktikan kepada Abah, kepada anak-anak semua bahwa Umi becus ngurus rumah tangga. Dikit-dikit pembantu, ada pembantu. Kalau sayang ke semua pembantu, ya kan? Ini kesempatan buat Umi. Coba buktikan kepada Abah, kepada anak-anak bahwa Umi memang becus ngurus rumah tangga, ya kan? Jangan cuma bisanya koar-koar doang di depan ibu-ibu ceramah begitu. Kalau sampai nggak becus, Abah akan cari lagi istri baru. Dan kamu Apipah, ngapain kamu dekat-dekat Umi sih? Kamu jangan dekat-dekat Umi, nanti ketularan kucel kayak pembantu. Sabar ya. Terus sekarang kamu tinggal di mana, Rehan? Aku ngekos.
Apa kamu gak kasihan sama Umi? Kamu ninggalin Umi tanpa sepengetahuan Umi. Gimana kalau kamu pergi, Umi semakin dipukulin sama Abah. Siapa yang nolongin Umi, Rehan? Kasihan Umi, Rehan. Nggak ngantuk, udah tengah malam gini masih gosok juga. Tanggung sayang, tinggal sedikit lagi. Harusnya kamu gak perlu ikut kesini juga. Rehan, kamu kan udah nolak lamaran aku. Masa nolak juga jadi sahabat aku sih? Yaudah yuk, katanya kamu masih Umi baik-baik aja. Tapi jangan sampai ketahuan Abah, bahaya. Nah, kita lewat belakang aja yuk. Astaga Umi, kenapa Umi nyetrika? Bu Darsi kemana? Rehan, kelihatannya Umi capek sekali. Gimana kalau kita bantu aja? Jangan berisik tapi. Zahra memang berhati mulia. Walaupun aku udah nyakitin dia, tapi dia tetap baik sama mau bantuin aku. Rehan emang pria yang sangat bertanggung jawab. Dia begitu mencintai keluarganya. Dia melakukan apapun buat Umi dan adik-adiknya. Rehan sangat berbeda dengan Abah. Udah yuk, pergi. Takutnya Umi bangun. Ayo cepetan. Zahra? Ngapain kamu di sini? Itu Umi. Ini semua kamu yang rapihin. Subhanallah, Zahra. Hati kamu benar-benar mulia. Kamu tuh udah disakitin sama Rehan, masih juga mau nolongin Umi. Terima kasih ya. Umi mohon kamu bisa maafin Rehan ya. Iya,
Zara udah maafin Rehan kok. Semoga Rehan mau menyadari kesalahannya. Dan dia akan rugi kalau menyanyiakan wanita yang setulus kamu. Andai saja Rehan merasakan hal itu, Umi. Ya udah, Zara pamit dulu ya Umi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah udah sampai. Makasih ya. Tadi kamu udah nolongin Umi. Sarah, apa-apaan sih kamu ini? Kenapa kamu masih berhubungan sama orang ini? Nak, dia itu sudah mempermalukan keluarga kita, Nak. Om, Tante, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Diam kamu! Kamu pergi dari sini! Pergi sekarang! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, udah, Pak. Cukup. Kamu dengerin Papa. Mulai sekarang, jangan pernah lagi kamu berhubungan sama si Rehan itu. Ngerti kamu? Zara, lebih baik kamu tuh denger apa kata papa kamu. Dia tuh nggak pantas buat kamu, Nak. Kami nggak mau ya Ibu hadir di pengajian Umi Marwah. Ya betul. Ibu-ibu ini udah dipengaruhi ya sama Umi Marwah untuk ngeboikot kami berdua. Iya, hah? Kita ini tidak ada yang nyuruh, ini kesadaran kita sendiri. Karena kita merasa terganggu gara-gara komentar negatif soal Umi saat pengajian ini berlangsung. Benar gak? Benar. Iya, itu sama aja memprovokasi jamaah. Ya, Benar. Udah, minggir sana. Awas. Ayo, awas. Kita pengajian di sini. Awas. Assalamualaikum. Ada apa ini? Umi Marwah. Umi pengaruhi ibu-ibu ini ya untuk ngeboikot saya tidak ikut pengajian di sini. Ubi takut bersaing sama saya kan? Ya kan? Enggak, Bu. Ibu boleh aja ikut pengajian. Lagian nggak ada yang bisa melarang seseorang untuk menimba ilmu di masjid. Ayo masuk sama saya. Gak usah pegang-pegang. Saya alergi disentuh sama ustazah munafik. katanya munafik. Minggir. Sudah. Kita mulai aja ya. Mari. Iri dan dengki ada penyakit yang menggerogoti keimanan kita dari dalam. Seperti ada di dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah oleh semua sifat hasad, dengki atau iri hati itu, karena sesungguhnya sifat dengki itu bisa menghabiskan amal-amal kebaikan, sebagaimana api menghabiskan kayu bakar. Itu dari hadis riwayat Abu Daud. Sifat dengki dan iri itu harus dijauhi oleh ibu-ibu, sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah melarang sesuatu, melainkan niscaya ada keburukan di dalamnya, dan tidaklah pula memerintahkan sesuatu kecuali pasti ada kebaikan di dalamnya. Umi Marwah, kamu menuduh saya iri dan dengki, iya? Hah?
Saya protes keras. Ini nggak benar. Ini sama juga fitnah, tahu? Iya nih, mentang-mentang ngomong pakai pengeras suara, terus nuduh-nuduh kita gitu. Siapa juga yang nuduh Bu Laila? Kalau ngerasa berarti bener dong iri dan dengki sama Umi. Bener nggak ibu-ibu? Iya, betul. Aja ngomong. Sudah ya. Sebaiknya kita lanjutkan aja. Pengajian apaan ini? Ceramahnya nyindir orang. Pergi. Ya udah pergi sono, paling juga muncul kembali. Iya, mereka benci Mbak Umi, tapi dia rindu. Sudahlah ibu-ibu. Sebaiknya kita lanjutkan aja ya. Assalamualaikum, Ibu. Assalamualaikum. Ibu. Cari siapa? Ibu saya mana ya? Ibu kamu. Maksud kamu Bu Juleha? Dia udah nggak di sini. Ini udah jadi milik saya. Karena ibu kamu nggak bisa bayar hutang dan bunganya. Terus ibu saya sama adik-adik saya di mana? Mana saya tahu? Cari aja sendiri. Kamu pasti anaknya ya? Yang udah nikah sama orang kaya, terus lupa sama ibunya? Cari sana ibu kamu di jalanan. Mungkin sekarang udah jadi gelandangan. Ya Allah, Ibu kemana, Bu? Maafin aku baru bisa jenguk Ibu. Aku gak bisa jenguk Ibu karena Abang larang aku. Kenapa di saat aku bisa ketemu sama Ibu, ini semua malah terjadi ya? Allah, lindungilah Ibu dan adik-adik aku. Apa ini karma aku karena aku telah berbohong sama suami aku? Lindungilah Ibu dan adik-adik aku ya Allah.